Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yang mana nikmat di sini tidak dapat bisa dihitung dengan jari, yaitu salah satunya nikmat kesehatan. Yang mana nikmat kesehatan di sini kita masih dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriringkan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita curahkan, selalu kita lantunkan kepada baginda kita, yaitu siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan membaca salawat tadi kita mendapatkan syafaat yaumil akhir dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ahmad Hasbi Manfaluthi Jambi, yang mana di video kali ini saya masih ingin membahas materi mata pelajaran mahfuzot kelas 1 aliyah, yang mana mata pelajaran mahfuzot di sini masih menggunakan sistem pondok pesantren Gontor, atau bisa disebut dengan nama kata lain KMI, kepanjangan dari Kuliatul Muallimin Islamiyah. Sebelum saya melanjutkan pembahasan di video kali ini, jangan lupa dukung terus channel ini apabila bermanfaat dengan cara like, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar setiap saya upload video selalu muncul notifnya di HP kalian masing-masing. Share ke teman-teman semua apabila bermanfaat. Langsung saja mempersingkat waktu, simak video ini sampai selesai. Silakan teman-teman kalian perhatikan di tampilan yang sudah saya tampilkan di video ini, yang mana saya akan membahas materi yang berjudulkan kata-kata bijak dan pepatah jilid 3 ya. Bunyi mahfuzot yang pertama yang berbunyi, al waktu kasaifi fa in lam taqta'hu qata'aka, yang artinya waktu itu seperti pedang, jika kamu tidak memotongnya maka dia akan memotongmu. Maksudnya apa? Ya, maksudnya ialah waktu di sini ya diperumpamakan seperti pedang. Ya, pedang itu ya kita ambil mudah aja ya, parang. Parang di sini apabila dia tajam dan digunakan di tempat yang pada tempatnya, maka dia akan bermanfaat. Tapi sebaliknya, apabila dia tidak digunakan pada tempat yang sudah ditempatkan, maka dia akan melukai kita. Sama halnya dengan waktu ya. Ya, begitu juga dengan waktu. Waktu itu apabila kita gunakan pada tempatnya, maka dia akan bermanfaat. Tapi sebaliknya, kalau waktu itu tidak kita gunakan pada tempatnya, maka waktu itu akan sia-sia. Contoh, kita mau pergi ke tempat kerja. Kalau kita di tempat kerja itu mulai kerjanya jam 8,
berarti setengah 8 kita sudah harus ada di tempat kerja tersebut. Nah, jangan kalau jam 8 kita sudah mulai kerja, kita baru mau berangkatnya jam 8 kurang seperempat. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Nah, itulah yang dimaksud waktu itu seperti pedang, seperti parang. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ya, dari ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Dari sini sudah jelas ya, dari yang ayat sudah saya bacakan tadi ya, demi masa demi waktu ya. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian ya apabila dia tidak beriman, tidak menempatkan waktu pada tempatnya sudah ditempatkan dan tidak mengerjakan amal-amalan soleh yang diperintahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua mahfuzatnya yang berbunyi la tashrabis summa itakalan alama indaka minat tiryaki, yang artinya jangan meminum racun dengan bergantung pada obat penawar yang kamu punya. Maksudnya apa? Maksudnya dari mahfuzat yang kedua di sini, jangan kita sampai meminum racun dengan mengharapkan sesuatu dari racun itu tadi untuk bisa menyembuhkan racun itu ya. Jangan seperti itu ya. Maksudnya misal nih kita pengen mau minum obat batuk ya. Nah, kalau kita ingin mau minum obat batuk ya, mentang-mentang ada obat batuk ya kita sekendak hati ya, sewena-wena ya, makan manis, pokoknya makan makanan yang bisa mengundang menjadi batuk itu. Jangan seperti itu ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud jangan meminum racun dengan bergantung tuh istilahnya seperti apa ya? Istilahnya tuh seperti mentang-mentang penyakit itu ada obatnya, nah kita sekendak hati gitu nah, sewena-wena gitu nah. Ada obat batuk juga. Berarti itulah mentang-mentang ada obat batuk kita sewena-wena, kita makan permen, kita minum es. Lama-kelamaan menjadi batuk. Itulah yang dinamakan jangan meminum racun dengan bergantung pada obat penawar yang kamu punya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga yang berbunyi mahfuzatnya idza ahbabta imtilaka syai'in fala tuliha fi talabihi, yang artinya jika kamu ingin memiliki sesuatu maka janganlah terlalu memaksa untuk mendapatkannya. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala di sini ya tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan ya. Sudah jelas ya, Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan ya. Contohnya seperti apa? Seperti misal saya ambil contoh ya, kita ingin membeli baju ya, semakin adanya baju bagus kita tergiur. Jadi karena tergiur itu tadi kita pengen beli baju. Jadi karena sesering kita beli baju, jadi baju yang ada tidak terpakai. Itulah yang dimaksud definisi beda ya, apa yang kita butuhkan dengan apa yang kita inginkan itu sangat berbeda.
Kalau yang kita butuhkan di sini sudah pasti kita inginkan, akan tetapi sesuatu yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan, karena segala sesuatu yang berbau dengan keinginan itu hakikatnya hanya sementara, melainkan tidak selama-lamanya. Contohnya seperti yang saya jelasin tadi ya, baju. Karena kita keseringan beli baju, ujung-ujungnya baju yang ada jadinya tidak terpakai. Karena seiring berjalannya kita beli baju, ada baju bagus beli, ada baju bagus beli, ada baju yang keluar lagi promo beli. Itu ya dimaksud dengan jika kamu ingin memiliki sesuatu, maka janganlah terlalu memaksa untuk mendapatkannya. Ya, hiduplah seadanya. Yang penting jangan lupa untuk bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, mafuzotnya yang berbunyi inna syababa wal farogo wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin, yang artinya sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan banyak harta adalah perusak seseorang dengan sebenar-benarnya kerusakan. Maksudnya apa? Maksudnya ialah sesungguhnya di kalangan masa muda ya, terutama yang sudah, bukan yang sudah ya, yang sedang saya jalani ini di masa muda ya, masa bujangan, yang mana di masa bujangan ini banyak waktu luang, yang mana waktu luang di sini kita masih ada masih ingin ini, masih masih ingin itu, masih penasaran dengan hal yang baru. Itulah ya yang dinamakan masa muda. Tetapi perlu kita garis bawahi di sini, dan jangan sampai kita banyak harta. Kenapa? Karena kalau banyak harta itu, ini udah jelas ya di video ini ya, ada tuh artinya, dan banyak harta adalah perusak seseorang. Maksudnya perusak seseorang di sini untuk apa? Kalau banyak-banyak harta, kalau tidak ada barokah di dalamnya. Itulah yang dinamakan sebenar-benarnya kerusakan. Ya, banyak uang tapi tidak pernah sedekah. Ya, banyak uang tapi tidak pernah berzakat. Ya, untuk apa gitu nah? Lebih baik sedikit tapi barokah dibandingkan kalau banyak tapi tidak barokah. Untuk apa? Apa yang dimaksud barokah di sini? Barokah di sini ialah nilai tambah plus. Contoh saya ambil nih ya, yang paling mudah ya. Ketika saya memberikan uang kepada seseorang, uang saya belum habis di dalam kantong, ada lagi uang datang. Inilah yang dimaksud dengan yang namanya ada letak barokah di dalam uang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mahfuzot yang kelima, yang terakhir, yang berbunyi rubba lafzotin afqadatis suhbata wal ikhoi, yang artinya betapa seringnya sebuah kalimat merusak persahabatan dan persaudaraan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ialah ya, sebagaimana pepatah pernah mengatakan yang berbunyi salamatul insani fi hifzil lisani, keselamatan manusia itu adalah di dalam menjaga lisannya atau perkataannya. Ya, terkadang sering ya di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita, cuman gara-gara tutur kata saja itu bisa merusak persahabatan atau persaudaraan kepada orang lain. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Ya, jadi sebelumnya di video-video sebelumnya udah saya bahas ya. Mulut ini diperumpamakan seperti silet. Silet di sini yang mana dia kecil tapi dia dapat melukai seseorang. Sama halnya dengan mulut ya. Mulut ini kecil. Kalau kita tidak menjaga dari tutur katanya, kita akan dapat melukai perasaan seseorang ya. Manusia di sini tiada yang sempurna ya, tapi itulah tadi ya, perlu kita berusaha bermuhasabah diri untuk
dijauhkan dari yang namanya kalimat yang dapat merusak persahabatan atau persaudaraan kita kepada saudara sesama umat muslim lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Nah, jadi itulah pembahasan tentang materi mata pelajaran mahfuzot, kata-kata bijak dan pepatah jilid 3. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya yang memiliki kebenaran sesungguhnya ialah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pepatah pernah mengatakan yang berbunyi, al-insanu mahalul khoto'i wan nisyani. Manusia itu tidak akan pernah bisa menghindari dari yang namanya lupa, apalagi kesalahan. Ya, dan pepatah juga pernah mengatakan yang berbunyi, al-insanu bitakhir wa bitakwir. Manusia hanya bisa berencana dan Allah lah yang menentukan. Ya, kemungkinan di diri kita lebih khususnya itu terbaik, tapi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu itu baik. Tapi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, ya sudah pasti di pandangan umat Islam itu sudah pasti baik. Jazakumullahu khairan, syukron ala ihtimamikum, fastabiqul khairat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga barokah. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.